Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Moda Azhari Risa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman krisis pangan dunia. Presiden mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif untuk ditanami komoditas pangan. Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi krisis pangan global. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri menilai angka krisis pangan cukup mengkhawatirkan dan diperkirakan 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Selain itu, Lemhanas RI juga menyebutkan bahwa krisis pangan akan berpengaruh dengan 2 miliar orang yang sebagian tinggal di Asia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengimbau kepada masyarakat agar lahan kosong yang tidak produktif untuk segera diproduktifkan kembali. Lahan kosong tersebut dapat ditanam tanaman pangan dan memilih komoditas dengan hasil panen yang cepat seperti singkong dan jagung. Dengan memiliki ketahanan sumber pangan sendiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan dengan pasokan yang ada di pasar. Strategi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini seperti meningkatkan kapasitas produksi, disertifikasi pangan, dan substitusi impor. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan alternatif pengganti komoditas impor, seperti mengganti konsumsi berbahan dasar gandum dengan yang berbahan dasar sorghum, sagu, dan singkong. Mengganti bahan pangan impor dengan bahan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan importasi bahan pangan dari pasar global. Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengajak segenap warga Indonesia melakukan hening cipta serentak selama 60 detik, tepat pada Hari Pahlawan Kamis 10 November 2022. Hening cipta selama 60 detik ini secara serentak dilaksanakan di Jakarta pada upacara ziarah nasional di Taman Makan Pahlawan Nasional Kalibata sebagai titik komando. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2022, Kementerian Sosial mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia secara serentak untuk mengheningkan cipta. Selama 60 detik pada tanggal 10 November 2022 pukul 8.15 waktu setempat di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menyampaikan himbauan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan mengenang jasa para pahlawan, serta berdoa bersama untuk para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekedar informasi, himbauan heningkan cipta selama 60 detik dilakukan di 3 titik utama, yakni pertama, pusat Jakarta pada upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan yang ditandai dengan dibunyikannya sirine selama 1 menit dengan mengutamakan protokol kesehatan. Kedua, pada upacara bendera di halaman kantor gubernur kabupaten maupun kota. Ketiga, yakni pada upacara bendera di seluruh kecamatan, kelurahan maupun desa di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan gelar Pahlawan Nasional 2022 kepada 5 tokoh pejuang bangsa yang telah mendedikasikan dirinya secara penuh dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, marilah kita semua mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik pada tanggal 10 November 2020 pukul 8.15 waktu setempat dimanapun kita berada. Jadikanlah semangat dan nilai kepahlawanan menjadi teladan di setiap langkah kehidupan kita bersama.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo akan menerima tongkat kepemimpinan ASEAN di Kamboja pada 9-12 November 2022. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN menjadi bukti penting momentum kekuatan Indonesia yang sebelumnya pernah menjadi ketua pada tahun 1976, 2003, dan tahun 2011. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan mendampingi Presiden Jokowi pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada 9 hingga 12 November 2022 mendatang, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 2023. Kepemimpinan Ketua ASEAN digilir berdasarkan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Mahfud MD menyampaikan bahwa isu strategis yang akan dibahas di forum itu antara lain kerjasama bidang demokrasi dan hak asasi manusia, penegak hukum, kerjasama bidang intelijen dan keamanan bersama. Dalam keterangan pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Mahfud MD menyebut ASEAN merupakan forum yang sangat dihormati di dunia internasional. Netralitas ASEAN di forum dunia mampu membangun kedamaian dan hubungan baik antara bangsa-bangsa dan harus diperkuat. Isu lain yang akan menjadi fokus Presiden Joko Widodo di Kamboja nanti adalah isu Laut Cina Selatan, perdagangan manusia, konflik Myanmar, dan isu lainnya. Menko Polhukam menyebut akan memberikan kabar terbaru dari agenda yang dijalankan Indonesia selama berada di Kamboja. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia berperan penting dalam membangun dan memperkokoh hubungan dengan mitra eksternal ASEAN demi kepentingan ASEAN, serta netralitas dalam membuat kebijakan dan kesepakatan, juga membangun situasi yang aman dan damai demi kesejahteraan rakyat. Anggota ASEAN terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Teranyar Timur Leste Tengah mengajukan diri menjadi anggota sejak 2011 silam. Nah, saya akan ikut dalam rombongan Presiden untuk hadir di KTT tersebut, dan tentu saja apa yang ingin dicapai di dalam KTT tersebut adalah prinsip dasar yang sudah dicanangkan sejak lama, yaitu membangun wilayah yang damai dan aman untuk kesejahteraan rakyat di kawasan ASEAN. Sekarang sudah tambah lagi ASEAN-nya, bertambah, kemudian ada ASEAN Plus dan sebagainya. Itu semua intinya membangun situasi yang damai dan aman demi membangun kesejahteraan rakyat. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong standar kompetensi dalam mendukung industri penerbangan. Tentunya melalui terobosan kualifikasi dalam aviasi, keselamatan, keamanan, dan layanan pengelolaan, serta audit. Industri penerbangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi dunia penerbangan, terkhusus dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta kualitas sumber daya manusia pada sektor penerbangan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan terus berkomitmen dalam mendorong pemulihan industri penerbangan melalui berbagai kegiatan penunjang, salah satunya melalui peningkatan standar kompetensi personel pada sektor penerbangan. Komitmen tersebut disampaikan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada fokus group discussion peningkatan kompetensi standar dalam mendukung pemulihan industri penerbangan dengan tajuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Budi Karya Sumadi menilai dalam meningkatkan dunia penerbangan pasca pandemi perlunya terobosan baru, yakni seperti perlunya sertifikasi dan kualifikasi dalam dunia aviasi, khususnya dalam bidang keselamatan, keamanan, pelayanan, dan audit. Budi Karya Sumadi juga menjelaskan pihaknya telah bekerja sama dengan Presiden International Civil Aviation Organization untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Nah, oleh karenanya relevan untuk dibentuk bagaimana insan-insan perhubungan di dunia aviasi ini secara profesional mengetahui dan memiliki kualifikasi, apakah itu dalam keselamatan, keamanan, layanan, surveillance, dan juga audit. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.